Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jiriadu dalam program Renungan Kristen. Nah, saudara, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, kita kenal satu kalimat di dalam kekristenan atau dalam diri kita sebagai orang percaya, yaitu mengandalkan Tuhan. Sebuah kalimat yang sudah biasa kita dengar, sudah biasa kita dengar khotbah dari pendeta, dari gembala, dari penginjil tentang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebenarnya pertanyaan sederhana, mengapa manusia atau orang percaya harus mengandalkan Tuhan? Di dalam bacaan tadi, saya mendapati ada 3 hal mengapa manusia, mengapa orang percaya harus mengandalkan Tuhan. Yang pertama tadi di dalam ayat 7 dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu dia melanjutkan yang B dari ayat 7b dari Yeremia 17 adalah yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi mengapa manusia, mengapa orang percaya harus mengandalkan Tuhan? Karena yang pertama, dengan mengandalkan Tuhan, kita masih punya harapan di tengah dunia yang tidak berpengharapan ini. Saudara-saudara, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya selalu punya pengharapan. Masih punya pengharapan di tengah dunia yang tidak memberikan harapan ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap orang yang memiliki harapan hidup di dalam hidupnya katanya lebih siap menghadapi badai kehidupan daripada orang yang kehilangan harapan. Harapan itu tentunya bukan sesuatu yang sudah kita dapat. Harapan itu sesuatu yang masih kita kejar untuk mendapatkannya. Tetapi berbeda orang yang hidupnya punya pengharapan dengan orang yang kehilangan pengharapan. Seorang menjelaskan bahwa orang yang kehilangan pengharapan itu seperti kapal yang kehilangan jangkarnya. Bila jangkar itu hilang, maka kapal itu akan bergoyang ke kiri dan ke kanan atau mungkin akan terbawa arus dan tenggelam. Jadi orang yang tidak punya pengharapan dengan orang yang punya pengharapan, biasanya orang yang tidak punya pengharapan larinya pada cara-cara yang salah. Misalnya orang gampang bunuh diri karena dia berpikir hidup ini tidak ada harapan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan percaya bahwa segala sesuatu masih ada harapan. 5 roti dan 2 ikan tidak punya harapan untuk bisa memberi makan banyak orang. Tapi saya kasih ingat bahwa di dalam Tuhan 5 roti dan 2 ikan masih punya pengharapan untuk bisa memberi makan 5.000 orang. Pada waktu Tuhan buat peristiwa mujizat di Kana, kita tahu bahwa dalam cerita itu air anggur habis dan mereka hanya punya bejana-bejana kosong. Tetapi tadi saya bilang bahwa orang yang mengandalkan Tuhan masih memiliki pengharapan, sekalipun harapan itu kelihatannya mungkin kecil. Dari mujizat di Kana kita belajar bahwa tinggal air, tidak ada air anggur lagi. Zaman itu tidak ada perusahaan besar, tapi bagi Tuhan atau orang yang mengandalkan Tuhan, kita masih punya harapan di tengah tidak ada harapan. Mungkin hari ini dokter berkata, penyakitmu sudah tidak ada harapan. Umurmu sudah tidak ada harapan untuk bisa menikah atau dapat jodoh. Bisnismu sudah tidak ada harapan akan kolaps. Tapi siapapun yang mendengar renungan atau khotbah ini, saya mau bilang bahwa mereka yang mengandalkan Tuhan, percayalah, sekecil apapun harapan kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, selalu masih ada harapan. Janda di Sarfat hanya punya
sedikit tepung di dalam buli-bulinya. Waktu hamba Allah Eli meminta, atau Elia meminta, maksud Elia meminta untuk buat roti. Janda itu berkata, kalau kami buat untuk kamu, maka setelah kami buat, kami akan makan dan kami mati. Tetapi perempuan itu punya harapan bahwa di dalam Tuhan, apapun yang tinggal sedikit itu masih bisa menjadi satu yang luar biasa. Dan kita tahu, janda itu bukan kekurangan, janda itu tidak mati bersama anak, justru dia hidup. Jadi saya kasih tahu, orang yang mengandalkan Tuhan, biasanya dia masih punya harapan di tengah keputusasaan hilangnya sebuah harapan. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa andalkan Tuhan? Alkitab menggambarkan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara-saudara, yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kita tahu bahwa pohon itu katanya makin besar, maka ada dua hal yang bisa terjadi. Satu, dia akan diterpa oleh angin dan badai yang akan membuat dia makin lama bisa roboh dan mati dan hancur. Karena angin besar menerpa pohon yang besar. Semakin besarnya pohon, ada resiko kedua, bahwa ketika pohon itu tumbuh jadi besar, pohon itu akan berbuah. Dan setiap orang yang melihatnya akan mencuri dengan cara melemparnya. Saya selalu mengatakan bahwa orang harus mengandalkan Tuhan, karena semakin dia bertambah umur, bertambah berkat dalam hidupnya, bertambah segala sesuatu bertambah dalam hidupnya, maka sisi lain dia menjadi besar, tapi sisi lain angin dan juga lemparan batu akan datang. Jadi saudara-saudara, mengapa kita mengandalkan Tuhan? Karena yang kedua, terlalu banyak badai hidup yang akan menerpa pohon yang besar. Hidup kita ini seperti pohon yang makin hari makin besar. Pohon itu awal mulanya mungkin bertumbuh dari kecil, lemah, lalu menjadi pohon yang besar, yang kuat. Tetapi ingat bahwa pohon itu punya umur. Pohon itu kalau terus bertumbuh, maka ada kemungkinan pohon itu menjadi tua. Dan ketika pohon itu menjadi tua dan kering, lambat laun, jangankan angin badai besar, angin sekecil apapun dapat menjatuhkan, mematahkan, dan merobohkan dia. Itu sebabnya pohon yang terus tersentuh dengan airlah yang akan terus subur tanpa atau lambat untuk kering dan mati. Jadi saudara-saudara, maksud saya adalah kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena hidup kita bagaikan ibarat pohon yang kalau tidak berakar kuat, apalagi kehidupannya tidak dekat dengan air, gambaran Tuhan sebagai sumber air kehidupan, maka lambat laun pohon yang tadinya kokoh, kuat menghadapi hantaman angin badai dan lemparan batu dari manusia-manusia yang melihat buah dari pohon itu, lambat laun pohon itu akan menjadi tua, kering, dan mati. Jadi jangankan angin besar, saya bilang tadi, angin sekecil apapun bisa mematahkannya. Karena itu kenapa kita digambarkan sebagai pohon. Artinya pohon itu hanya bisa hidup kuat kalau pertama dia punya akar menyentuh air. Yang kedua, kalau pohon itu akan menjadi kuat kalau pohon itu bisa bertumbuh dengan baik. Tapi sekali lagi, pohon sekuat apapun kalau dia tidak bersandar, akarnya tidak merambat ke air sebagai sumber kebutuhan hidup, sebagai sumber kekuatan dia, maka pohon itu lambat laun akan mati dari akar. Kedua, angin tadi saya bilang akan menghantam dengan keras. Demikian hidup kita, saudara. Kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sebagai sumber kekuatan kita, sebagai sumber pertolongan kita. Lebih daripada itu, kita hanya pohon yang kelihatannya hari ini kuat, tapi 10 tahun yang mendatang kita punya tubuh bagaikan pohon yang mulai kering. Tubuh kita mulai lemah. Yang kita perlukan hanya satu sumber kekuatan, yaitu Tuhan Allah. Dan yang terakhir, saudara-saudara,
Dikatakan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Atau saya baca dari atas dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara-saudara, yang ketiga, pohon itu sehijau dan sehebat apapun, hari ini dia bisa menantang matahari, panas teriknya matahari. Seolah-olah dia berkata, panas aku tidak peduli dengan engkau. Aku adalah pohon yang kuat. Tapi ketika tadi saya bilang, panas itu terus menghantam dia tanpa dia dekat sebagai sumber air atau sumber kekuatannya itu, maka pohon itu lama-kelamaan oleh hantaman panas yang begitu mengerikan itu, pohon itu menjadi, tadi saya bilang, pohon itu mulai menjadi kuning, kering, dan mati. Demikian saudara mengapa kita mengandalkan Tuhan. Gambaran panas tadi adalah saya sebut sebagai panasnya kehidupan. Hantaman angin dan juga panasnya hidup ini akan membuat pohon itu tak berdaya. Hidup kita bagaikan pohon yang hari ini kelihatan kuat, tapi panasnya hidup terus datang akan membuat pohon itu tumbang dan tak berdaya. Hari-hari ini kita dengar banyak kasus-kasus orang bunuh diri. Menurut saya satu, kemungkinan dia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Yang kedua, kemungkinan dia tidak mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, tadi saya bilang, hantaman hidup yang panas, yang bertubi-tubi datang, satu persoalan satu pada persoalan yang lain, membuat orang itu akhirnya tidak mampu menghadapi panasnya matahari atau panasnya kehidupan. Karena itu saudara-saudara, teruslah andalkan Tuhan. Dan yang terakhir dia katakan, orang yang mengandalkan Tuhan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Apa artinya? Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, atau mengapa harus mengandalkan Tuhan? Karena kehidupan ini adalah hasil daripada kita mengandalkan Tuhan. Jelasnya sederhananya begini. Pohon tadi tidak bisa menghasilkan buah kalau dia tidak menyentuh sumber air. Sumber air kehidupan kita adalah Tuhan. Kalau pohon itu beranjak dewasa atau tumbuh pun akhirnya mati. Tidak sempat berbuah. Demikian hidup kita. Sebesar apapun mimpi dan harapan kita untuk melihat sesuatu terjadi dalam hidup kita, entah itu hal-hal baik, saudara-saudara, tidak akan pernah terjadi. Karena buah hanya hasil daripada pohon dan akarnya menyentuh air. Demikian saudara, orang yang mengandalkan Tuhanlah yang akan melihat berkat Tuhan dicurahkan, anugerah Tuhan dicurahkan, masa depan dicurahkan, atau segala sesuatu yang terbaik bisa kita raih kalau kita mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini saya mau pesan kita semua, andalkan Tuhan. Tidak ada lagi harapan yang bisa kita bergantung kecuali Tuhan Allah. Kiranya Tuhan berkati kita. 4 hal mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. 1, tadi dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan selalu punya harapan di tengah kehidupan yang tidak ada harapan ini. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon. Kalau dia kuat melekat ke sumber air, maka angin dan badai tidak akan mampu menjatuhkan dan merobohkannya. Demikian hidup kita, tetap mengandalkan Tuhan, dekat pada Tuhan, andalkan Tuhan sebagai sumber air hidup, maka akar-akar itu akan terbentuk dengan keras. Betapapun badai menghantammu, engkau akan tetap kuat. Dan yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti akar yang merambat, akibatnya pohon itu diterpa panas terik bertahun-tahun pun dia tetap tegak berdiri. Panasnya kehidupan tidak akan membuat engkau lemah, karena engkau punya Tuhan yang engkau andalkan. Dan yang terakhir, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah mengecewakan karena selalu ada hasil. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita doakan, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bergantung dan berharap padanya. God bless you, Tuhan berkati. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Hanya mau menyampaikan terakhir, kalau saudara diberkati, share, berbagi kepada setiap orang, sehingga renungan ini menjadi renungan yang memberkati. Kalau saudara diberkati, lalu saudara mungkin mau memakai ini sebagai materi pelayanan, materi KKA, materi komsel, atau materi khotbah-khotbah, silakan. Saya memberi kesempatan, yang pasti tetap andalkan Tuhan.
Sekali lagi, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, karena orang-orang yang bergantung pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. God bless you. Shalom.